Baik, kita melanjutkan untuk menyelesaikan penurunan fungsi gerakan partisi untuk fermion. Setelah pada video terakhir kita sudah sampai kepada bentuk seperti ini, bahwa fungsi partisi kanonik untuk Ni partikel yang semula kita nyatakan sebagai kelompok-kelompok energi, penjumlahan terhadap kelompok, sekarang menjadi penjumlahan per unit. Nah, sekarang kita ingat kita sudah membagi satu kelompok itu adalah satu keadaan. Maka kita dapatkan bahwa untuk setiap J, maka GJ sama dengan 1. Jadi satu kelompok itu cuma satu keadaan, sehingga GJ itu 1. Nah, karena prinsip eksklusi Pauli, maka tiap keadaan hanya boleh kosong atau diisi maksimal satu fermion. Jadi karena satu kelompok sudah satu keadaan, maka satu keadaan itu hanya boleh kosong atau satu fermion. Sehingga dengan GJ sama dengan 1, maka kita dapatkan NJ itu hanya boleh 0 atau NJ hanya boleh 1. Tidak boleh 2 dan seterusnya, maksimal 1. Nah, dengan demikian kalau kita punya begini, GJ dibagi dengan GJ minus NJ faktorial, kemudian NJ faktorial, ada dua kebalik ini sama dengan 1 faktorial dibagi 1 minus NJ faktorial, NJ faktorial. Jadi bentuknya menjadi begini karena GJ hanya boleh, karena GJ 1. Nah, sekarang dari bentuk ini ada dua kemungkinan. Kalau NJ sama dengan 0, maka kita dapat 1 dibagi 1 minus 0 faktorial, 0 faktorial. Ini sama dengan 1. Tetapi kalau NJ sama dengan 1, NJ-nya itu sama dengan 1, maka kita dapatkan bentuk ini, itu menjadi 1 faktorial dibagi 1 minus 1 faktorial, 1 faktorial, ini sama dengan 1 juga. Jadi untuk GJ1, kesimpulan untuk GJ1, maka berapapun NJ, apakah 0 atau 1, maka hasil dari ini selalu 1. Jadi tadi dengan mengubah dari kelompok menjadi satuan tadi, maka kita bisa menyederhanakan, kita tinggal melupakan bentuk pembagian faktorial ini. Jadi karena nilai dari ini selalu 1, berapapun J dan berapapun NJ, baik NJ itu 0 atau 1, maka kita akan simpulkan bahwa perkalian GJ dibagi GJ minus NJ faktorial kali NJ faktorial, ini berapapun nilai J-nya, maka hasil dari 1 kali 1 kali 1 kali 1 ini sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan bahwa eksponen minus sumasi bentuk kita itu menjadi sumasi I eksponen minus EI dibagi KT, itu bisa tulis sebagai J eksponen bagian di sini ada tanda ini, kita ganti 1, kita hilang, ini menjadi 1, sehingga tidak perlu kita munculkan lagi, tinggal di sana adalah eksponen minus sigma NJ EJ dibagi KT. Jadi sudah mulai kelihatan sederhana bagian yang ini menjadi bagian ini. Kemudian dari definisi fungsi gerakan partisi bahwa J sama dengan sigma Ni eksponen mu Ni dibagi KT eksponen minus sumasi I eksponen minus EI per KT. Ini adalah bentuk dasar dari fungsi partisi, di mana Ni ini kita bisa adalah jumlah total partikel dalam assembly, ini kita bisa ganti dengan sigma Mj, jadi jumlah dari
fermion pada semua keadaan tadi kita jumlahkan dapat Ni. Ini kita masukkan ke sini, ini kita masukkan ke sini, akhirnya kita dapatkan JG itu sama dengan sigma, bisa ditulis Ni, lalu penjumlahan terhadap J dari keadaan pertama sampai keadaan terakhir, ini menjadi eksponen minus, kalian bisa coba sendiri, EJ minus mu per KT. Jadi sudah mulai kelihatan bentuk yang lebih sederhana untuk fungsi grand partisi fermion ini. Kemudian kita lihat bahwa ini sama dengan bagian ini. Jadi eksponen, kita lihat eksponen minus sigma MJ EJ minus mu per KT. Kita tulis sebagai eksponen minus NJ ini sama dengan perkalian dari J eksponen minus J minus mu per KT, tapi kita pangkat NJ. Ini sama saja hasilnya, karena jumlah itu sama dengan perkalian ya. Perkalian. Untuk mudahnya kita tulis sebagai sigma Z XJ pangkat NJ, di mana XJ itu sama dengan eksponen minus EJ minus mu per KT. Oke, sehingga fungsi grand partisi fermion kita menjadi sigma Ni sigma J kemudian J XJ pangkat NJ. Ini adalah fungsi grand partisi fermion yang harus kita selesaikan sampai kita mendapatkan persamaan yang mudah dipakai ya. Nah, sekarang kita mulai memakai intuisi lagi. Sekarang kita lihat penjumlahan ini dilakukan untuk keadaan ini. Untuk keadaan-keadaan dari J sampai dengan 1 sampai dengan J sampai dengan berapa lah ya. Jadi penjumlahan ini dilakukan untuk semua keadaan dari J sampai dengan 1 keadaan dengan ini ke paling rendah, dan tiap satu keadaan itu jumlah tiap kelompok ini jumlah 1. Sedangkan ini jumlah ini total bergantung Ni, jelas. Bergantung Ni. Jadi untuk satu nilai Ni, ini jumlah Ni yang mulai dari 0 sampai hingga satu nilai Ni, maka akan ada satu sejumlah ini. Untuk nilai Ni yang berbeda, ini akan jumlahnya berbeda juga. Begitu seterusnya. Oke? Nah, sedangkan Nj ini, Nj yaitu jumlah fermion yang menempati kali ini hanya boleh 0 atau 1. Nj 0 atau 1. Nah, ketika kita melakukan perkalian ini Nj, ketika kita melakukan, ini kan ada perkalian, lalu dijumlahkan untuk semua keadaan, lalu dijumlahkan untuk jumlah total fermion dari 0 sampai berhingga, maka hasil dari penjumlahan ini itu bisa menjadi ini saja, J, XJ, NJ, tetapi J-nya itu dari 0 sampai berhingga, lalu NJ-nya itu dari 0 dan 1. Jadi, boleh juga kita katakan bahwa ini penjumlahan ini adalah dilakukan untuk semua NJ, untuk N1, N2, N3, sampai dengan N berhingga, tetapi tiap N itu hanya boleh memiliki nilai 0 atau 1. Jadi kalau ini kita kumpulkan semua kemungkinan, kalau ini kita lakukan operasi, maka akan ada berhingga buah NJ, berhingga buah NJ, N1, N2, N3, N4 sampai N berhingga, dan tiap nilai NJ itu hanya boleh 0 atau 1. Ini dipikirkan kembali. Penjumlahan bagian ini ada penjumlahan untuk keadaan untuk garis-garis ini. Kalau N-nya kecil, maka jumlah garis itu sedikit. N-nya besar, jumlah garisnya banyak. N-nya besar, lebih banyak lagi. Nah, kalau semua N itu kita masukkan dan semua keadaan kita masukkan, maka akan kita dapatkan perkalian itu untuk yang jumlah deret ini adalah
X1, X2, X3 sampai X tabel hingga N1, N2, N3 sampai dengan N tabel hingga, maka semua perkalian ini akan ada. Jadi akan ada tabel hingga buah perkalian di sini, di mana N itu boleh 0, boleh 1. Jadi hasil dari ini itu sama. Nah, tolong direnungkan kembali, kenapa bisa begitu? Nah, ini adalah penggunaan perlunya feeling tadi ya. Jadi kita dapatkan fungsi partisi grand partisi fermion kita menjadi J grand partisi adalah jumlah untuk N1, N2, N3 sampai dengan N tabel hingga, di mana tiap N itu hanya boleh nilai 0, 1. Ini adalah J, ini adalah XJ pangkat NJ. Jadi ini adalah bentuk akhir tapi belum selesai dari fungsi grand partisi fermion. Nah, pertanyaannya, apakah ini masih bisa disederhanakan lagi? Mari kita lihat ya. Kita ingin bentuk yang sangat-sangat mudah dipakai. Sekarang mari kita lihat ini. 1 ditambah X1 kali 1 ditambah X2. Kalau kita kali ini dari 1 ditambah X1 ditambah X2 ditambah X1 X2. Ini bisa ditulis sebagai X1 pangkat 0, X2 pangkat 0 ditambah X1 pangkat 1, X2 pangkat 0 ditambah X1 pangkat 0, X2 pangkat 1 ditambah X1 pangkat 1, X2 pangkat 1. Coba kita lihat ini. Perkalian kedua ini adalah menghasilkan 2, dan pangkat itu adalah kombinasi 0 dan 1. Pangkat adalah 0 atau 1. Dan semua kombinasi ada. Jadi 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, 0 atau 1 ini adalah jumlah fermion yang berada pada satu keadaan. Nah, sekali lagi, kalau ini 1 ditambah X1, 1 ditambah X2, 1 ditambah X3, maka kita 1 ditambah X1 ditambah X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah X1 X2 1 X3 ditambah X2 X3 ditambah X1 X2 X3. Oke, jadi semua perkalian ada, dan ini bisa kita tulis dalam bentuk ini adalah X1 0, X2 0, X3 0 ditambah X1 1, X2 0, X3 0 ditambah X1 0, X2 1, X3 0 ditambah berapa? Nah, terakhir adalah X1 1, X2 1, X3 1. Oke. Jadi kita lihat di sini bahwa 3 buah suku 1 tambah X dikalikan, maka akan hasilnya tiap suku adalah 3, tapi pangkatnya itu adalah kombinasi 0 dengan 1 untuk semua kemungkinan 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, terakhir 1, 1, 1. Sehingga kalau kita perluas untuk jumlah yang banyak sekali yang tabel hingga, yaitu Z1 ditambah XJ, maka kita akan dapatkan semua penjumlahan ini adalah N1, N2 akan kita dapatkan N2, N3 sampai dengan N tabel hingga. Ini adalah perkalian dari XJ, NJ untuk semua J, kemudian NJ-nya itu antara 0 atau 1 saja. Jadi semua perkalian itu ada, pangkatnya itu 0 atau 1, lalu dijumlahkan untuk suku yang berbeda. Jadi tiap suku itu mengandung, tiap suku penjumlahan mengandung sebanyak yang dikali ini, sebanyak yang dikali ini. Ini ada sebanyak dikali ini, di mana pangkatnya itu ada kombinasi, semua kombinasi variasi 0 dengan 1, seperti ini. Kita banding. Sama ya. Ini persis sama dengan ini. Dari situ aja kita simpulkan bahwa fungsi grand partisi fermion kita sebenarnya bisa ditulis sebagai J1 ditambah XJ. Sama ya, ini hasilnya ini grand partisi bentuknya ini sama, maka grand partisi ini sama dengan ini. Nah, kembali ke definisi kita semula bahwa XJ itu adalah
eksponen pangkat E per KT. Jadi dengan susah payah kita akhirnya dapatkan fungsi grand partisi fermion kita adalah JG sama dengan Z1 ditambah eksponen EJ minus mu per KT. Selesai. Dan ini juga adalah bentuk yang cukup sederhana untuk kita lakukan perhitungan lebih lanjut. Karena JG adalah perkalian dan yang sering nanti kita pakai adalah logaritmanya. Jadi kalau kita logaritma maka bentuk ini akan menjadi penjumlahan. Oke. Nah, setelah kita dapatkan bentuk dari fungsi partisi, kita mencari energi jumlah rata-rata partikel untuk tiap keadaan. Jadi kita dapatkan bahwa N adalah KT do dibagi 2 mu ln JG. Kalau itu kita ln sama dengan KT do dibagi 2 mu. Kalau ln itu akan menjadi penjumlahan. Jadi 1 ditambah eksponen E minus mu per KT. Negatif ini ya. Negatif E minus mu per KT. Lalu ada ln di dalam. Ini dilonkan maka ada ln yang masuk. 1 ditambah eksponen minus EJ minus mu per KT. Nah, kalau di diferensial menjadi KT, ini di diferensial masuk ini jumlah, ini ke bawah. 1 ditambah eksponen minus EJ minus mu per KT. Lalu ini di diferensial KT mu akan menjadi 1 bagi KT eksponen minus EJ minus mu per KT. Ini bisa ditulis, KT hilang jadi sigma J, kemudian eksponen minus E minus J minus mu per KT dibagi 1 ditambah eksponen minus E minus mu per KT. Yang bisa ditulis menjadi J 1 dibagi 1 eksponen EJ minus mu per KT ditambah 1. Ini adalah fungsi distribusi Fermi-Dirac. Jadi kita dapatkan bentuk yang sama dengan yang kita peroleh pada kasus mikrokanonik ataupun kanonik. Dan kita tahu bahwa jumlah rata-rata adalah jumlah rata-rata untuk tiap keadaan. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa jumlah rata fermion pada tiap keadaan adalah 1 ditambah eksponen EJ minus mu per KT ditambah 1. Jadi ini adalah jumlah keadaan fermion pada satu tiga energi. Nah, kita lihat di sini bahwa ini lebih dari 1, maka NJ itu nilainya kurang dari 1, ia lebih dari 0 ya. Iya benar, karena satu keadaan maksimal diisi 1, boleh 0, boleh 1, sehingga rata-ratanya antara 0 dengan 1. Ini antara 0 dengan 1 ya. Jadi selesai sudah kita dapatkan bentuk grand partisi untuk gas semi klasik, untuk boson dan untuk fermion. Nah, selanjutnya nanti akan kita pakai fungsi grand partisi itu untuk menjelaskan berbagai sifat dari material yang ada di sekitar kita, material realnya, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan persamaan fungsi keadaan dari material tersebut, apakah dia itu semi klasik, boson ataupun fermion. Kita akan bahas di video-video selanjutnya.